Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang yang telah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, nats kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, dan kita akan melihat di ayat-ayat mulai dari ayat 69 dan seterusnya. Tapi kita akan membaca satu ayat dulu sebagai landasan untuk judul kita pada kesempatan ini. Nats yang akan dibacakan bagi saudara-saudara ada di Lukas 1 ayat 78. Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari nats ini saya mengambil satu pokok pembicaraan atau judul dari khotbah saya pada kesempatan ini adalah surya pagi dari tempat yang tinggi, dari tempat tinggi. Pertanyaan yang ingin saya angkat buat kita semua yang akan menuntun kita kepada butir-butir kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini adalah, Bapak Ibu bisa lihat di screen juga, saya telah menuliskan. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus yang kita rayakan kelahirannya hari-hari ini, mengapa dia digambarkan sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi? Sekali lagi, mengapa pribadi ini, Yesus, digambarkan, dilukiskan sebagai surya pagi dari tempat tinggi? Jawaban dari pertanyaan ini, itulah yang akan jadi main points, butir-butir utama khotbah saya pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika Sakaria, Imam Sakaria, yaitu ayah dari Yohanes Pembaptis, kepenuhan roh, beliau bernubuat, baik tentang anaknya Yohanes maupun tentang Yesus, yang sebetulnya umur daripada Yohanes Pembaptis dan Yesus itu hanya jaraknya beberapa bulan saja. Sebab ketika Elisabet sedang mengandung 6 bulan, Maria juga sudah mengandung dan berkunjung ke rumahnya Elisabet. Pada waktu ayahnya dari Yohanes itu kepenuhan roh, dia menuturkan hal-hal yang indah sekali, yang menarik untuk kita kaji pada kesempatan ini. Beliau menggambarkan Yesus sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi. Dan saya ingin menekankan supaya kita bisa menyimak hal yang sangat penting. Saya ingin menekankan bahwa kita semua perlu insaf dan sadar bahwa Yesus itu memang digambarkan, dilukiskan sebagai surya pagi. Yesus itu bukan surya pagi, digambarkan, dilukiskan sebagai surya pagi dari tempat maha tinggi. Hal ini mesti patut kita sadari betul, insafi betul. Dan ini disebabkan karena beberapa alasan yang menjadi tujuan utama kedatangan Yesus di muka bumi ini. Kedatangan Yesus di dunia ini. Yaitu sebagai berikut. Nah, inilah butir pertama
khotbah saya, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa menangkap bahwa Yesus digambarkan sebagai surya pagi yang datang dari tempat tinggi karena dia menggenapi janji Allah yang bukan sekedar janji saja. Allah pakai sumpah lagi untuk berjanji kepada Abraham dan berjanji kepada Daud juga. Kepada Abraham, Tuhan berjanji bahwa oleh keturunannya, melalui keturunannya, ia akan memberkati seluruh kaum di muka bumi. Itu yang diajarkan dalam kitab Kejadian. Nah Bapak Ibu, waktu Allah berjanji kepada Abraham, dia memang benar-benar mengikatkan dirinya sendiri kepada janji itu. Karena seperti yang saudara bisa lihat di screen, Allah itu Allah yang membuat janji, pembuat janji. God is the covenant making God. Dia bikin janji. Dan kalau Tuhan bikin janji, dia bukan sekedar janji begitu Bapak Ibu. Dia landaskan, dia teguhkan janjinya itu dengan sumpahnya kepada Abraham. Kita manusia, ada banyak orang yang biasa meyakinkan orang pakai janji, pakai sumpah lagi, demi bintang, demi bulan dan lain sebagainya. Tapi Allah berjanji demi dirinya sendiri. Yang maha tinggi, El Elyon, kata kitab Ibrani, bahasa Ibrani, El Elyon, yang maha tinggi, El Olam yang maha kekal. Dia janji, dia bikin janji kepada Abraham. Nah, kedatangan Yesus sebagai bagaikan surya pagi itu menggenapi janji ini. Dia menggenapi janji ini. Karena memang Allah itu buat janji seperti itu. Kita belajar dari sini bahwa dengan kedatangan Yesus ke muka bumi, dengan Natal, kelahiran Yesus Kristus, kita belajar bahwa Allah pembuat janji. Dan dia pemelihara janji. Dan dia juga menepati janji. Beda dengan manusia Bapak Ibu. Ada orang yang bikin janji. Tapi tidak dipegang janjinya. Mulutnya tidak bisa dipegang. Allah kalau dia berjanji, dia pelihara janjinya. Dan dia tepati janjinya. Dia genapi janjinya. Itu yang terjadi, yang menjadi tujuan utama kedatangan Yesus di muka bumi. Dia menggenapi janji Allah. Menepati janji Allah kepada Abraham. Dan juga kepada Daud. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita belajar. Sebagai orang Kristen, Allah sudah memberikan contoh. Kalau kita janji sesuatu, harus kita pelihara dan tepati. Jangan janji A, buat B. Lain di hati, lain di mulut, lain di hati. Kalau ada dari kita yang pernah berbuat demikian, lidah tak bertulang, lain di tuturan, lain di hati, lain aplikasinya, prakteknya lain. Bertobat dari cara hidup yang begitu. Bertobat. Biar Natal ini mengajar kita untuk jujur dalam tuturan. Amin. Kalau janji sesuatu, tepati janjinya. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau dosa yang kita buat, kitab Mazmur bilang, kalau kita akui dan bertobat, Tuhan ampuni dan lupakan dosa itu sejauh barat dari timur. Tapi kalau nazar, janji kepada Tuhan, Tuhan akan tuntut terus kepada kita sampai kita genapi janji itu, nazar itu kepada Tuhan. Seumur hidup, kalau belum digenapi nazar, janji,
maka Tuhan akan tagih terus dari kita. Bapak Ibu pernah bernazar apa kepada Tuhan? Sudah digenapi, ditepati belum? Pernah janji apa kepada Tuhan waktu dalam kesulitan? Banyak orang Kristen, warga gereja janji sesuatu kepada Tuhan, tapi tidak pernah pelihara janji. Tidak pernah tepati janji. Beda dengan Tuhan. Kalau dia janji, dia pelihara dan dia tepati. Amin Bapak Ibu. Yang belum tepati janji kepada Tuhan, bertobat. Cepat-cepat penuhi janji itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah itu butir pertama khotbah saya. Yesus datang bagaikan surya pagi untuk menepati janji Tuhan. Sekarang poin yang kedua, khotbah saya. Yesus datang untuk melawat umat manusia. Lawatan Tuhan itu lain. Itu bukan ada embel-embel untuk pencitraan diri dan lain sebagainya. Bukan untuk tujuan-tujuan tertentu yang seperti manusia buat. Tetapi Tuhan melawat kita berdasarkan pada rahmat. Eleos dalam bahasa Greka. Itu sebetulnya karena kecintaan, karena belas kasihannya kepada kita. Jadi pada Natal ini kita perlu insafi betul, sadari bahwa kedatangan Yesus itu adalah lawatan belas kasihan Tuhan. Dengarkan saya Bapak Ibu sekalian. Indonesia butuh lawatan seperti ini dari Tuhan. Lawatan belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan dan rahmat Tuhan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam Yesus Kristus. Saya merindukan bahwa semua yang bisa mendengar khotbah saya baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, kita butuh lawatan seperti ini. Buat diri kita pribadi, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, dan buat bangsa kita. Kita perlu lawatan rahmat dan belas kasihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pahami betul bahwa yang buat dosa pelanggaran itu manusia. Sehingga dalam teologi kita bisa pikirkan seharusnya karena manusia yang buat kesalahan, pelanggaran dan dosa tidak harus mewajibkan Tuhan untuk melawat kita. Tidak harus mewajibkan. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan melawat kita karena kita tidak berdaya. Itu karena belas kasihan, karena rahmat Tuhan kepada kita sekalian. Saya berharap lawatan Tuhan masih terjadi di pribadi-pribadi kita untuk membersihkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, lawatan Tuhan seperti itu. Lawatan Yesus seperti itu. Sekarang butir ketiga khotbah saya. Tujuan utama kedatangan Yesus di muka bumi bagaikan fajar pagi itu untuk menyinari manusia. Menyinari manusia seperti bacaan kita pada Injil Lukas pasal yang pertama ini. Dia datang untuk menyinari manusia. Seperti yang ada di ayat 78 yang dibacakan tadi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Dan untuk mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus datang sebagai terang dunia untuk menyinari kita. Bapak Ibu, yang kata Nats ini manusia yang ada di dalam kegelapan. Dosalah yang membuat kita hidup di dalam kegelapan. Pelanggaran kita kepada Tuhan yang membuat kita hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu, baik pikiran maupun perasaan kita
sebelum diterangi, biasanya itu gelap. Nah Bapak Ibu, kalau terang menyoroti kita, sinar menyoroti sesuatu yang dalam kegelapan, maka yang disorot itu akan terbuka, terungkap, akan kelihatan. Jadi pada Natal, hari-hari Natal ini, perayaan hari-hari ini, kalau kita betul-betul menyambut Yesus dalam hidup kita, merayakan kelahirannya, itu berarti terang datang kepada kita. Nah kalau terang datang menyinari kita, kita mesti relakan semua yang gelap berangkat dari hidup kita. Iri hati itu gelap. Dengki itu gelap. Sombong itu gelap. Ada saudara bersaudara satu keluarga, 3 bulan gak ngomong, 1 tahun gak ngomong. Karena kebencian, karena kemarahan, bahkan ada yang bertahun-tahun masih dengki dan marah kepada saudaranya. Kendati Alkitab mengajarkan, jangan simpan kemarahan sampai matahari terbenam. Sudah 365 hari matahari bolak-balik terbit terbenam, terbit terbenam, terbit terbenam. Marah itu tidak habis-habis. Kalau saudara-saudara pernah terlibat dalam hal seperti itu dan punya perasaan seperti itu terhadap orang lain, bertobat Bapak Ibu. Sambil merayakan Natal, bertobat dari kebiasaan itu. Karena Yesus datang sebagai surya pagi untuk menyinari kita. Menyoroti semua yang gak beres dalam hidup kita. Jangan sekedar pikir Natal itu sedia kue, sedia minuman, terima tamu. Itu tidak salah. Tapi kalau kita menyambut Yesus, berarti yang gelap-gelap mesti berangkat dari kita. Amin Bapak Ibu. Bertobat kalau disinari oleh Yesus, perilaku, kebiasaan yang buruk, yang sifatnya negatif, yang merusak hubungan iman kita dengan Tuhan, dengan sesama, bertobat dari hal-hal itu Bapak Ibu. Tinggalkan hal-hal yang tidak beres itu. Karena mau tidak mau, kita harus menyambut Yesus sebagai terang yang menyinari kita. Siap-siap untuk kita lepaskan semua yang tidak beres dari pikiran dan dari hati kita. Bapak Ibu, Nats mengatakan juga supaya kita disinari dari lawatan ini, supaya lawatan Yesus, supaya kita manusia yang ada di dalam naungan maut. Maut itu Bapak Ibu, orang yang tidak bertobat, itu memang sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga maut ada jadi bagian mereka. Saya ingat Bapak Ibu, di Yohanes 3 ayat 17 dan 18, ayat-ayat itu bilang begini, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Ayat 18 bilang, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ketidakpercayaan membuat orang dinaungi oleh maut, itu jelas dari ayat itu. Ia telah berada di bawah hukuman. Saya mengajar kepada mahasiswa saya bilang, kalau kita teliti dan simak betul ayat ini, maka perhatikan, ia telah berada di bawah hukuman. Saya bilang kepada mereka, kalau pakai bahasa hukum, telah itu sudah artinya. Sesuatu yang sudah terjadi, berlaku. Ia telah berada di bawah hukuman. Kalau pakai bahasa di pengadilan, ia telah divonis. Berada di bawah hukuman. Hanya saya bilang kepada mereka, sekalipun sudah divonis oleh Alkitab, telah berada di bawah hukuman, tetapi eksekusi belum.
Dan eksekusi akan terjadi dalam dua peristiwa Bapak Ibu. Dan itu pasti terjadi. Eksekusi pertama secara individual, secara pribadi akan terjadi pada waktu kita menghembuskan nafas terakhir. Kalau sudah menghembuskan nafas terakhir, vonis Alkitab tidak bisa dirubah lagi. Kita memang berada di bawah hukuman dan maut yang akan menjadi bagian hidup kita dalam kekekalan. Tetapi eksekusi besar-besaran akan terjadi waktu Yesus kembali kali yang kedua. Dan ini eksekusi massal Bapak Ibu. Pada waktu itu vonis telah berada di bawah hukuman, tidak bisa dirubah lagi. Karena itu saya berkeyakinan, semua yang menolak Yesus sebagai anak tunggal Allah, sebagai juru selamat, mereka sudah divonis oleh Alkitab, telah berada di bawah hukuman, hanya eksekusi belum. Peluang kita untuk menolong, menginjili mereka hanya di antara vonis dan eksekusi. Dan itu singkat sekali. Umur manusia lah paling tinggi 90-100 sekarang. Nah, menjelang di antara vonis dan eksekusi itu, karena waktunya sudah singkat, tanda-tanda zaman juga menunjukkan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Kita ada di penghujung akhir zaman. Tangkaplah momentum, peluang untuk menolong orang-orang yang berjuta-jutaan telah divonis oleh Alkitab berada di bawah hukuman. Telah berada di bawah hukuman. Jadi Bapak Ibu, jangan membayangkan mau jadi apa mereka ya. Mau jadi apa mereka ya. Alkitab sudah vonis. Semua yang menolak Yesus sebagai anak tunggal Allah dan juru selamat sudah divonis. Tapi eksekusi belum, karena itu kita menginjil, kita tolong mereka. Bapak Ibu, Yesus menyinari kita supaya kita mengetahui, mengenal jalan damai sejahtera. Kedatangan Yesus sebenarnya sebagai Raja Damai untuk menuntun kita pada jalan damai sejahtera. Di Natal, hari-hari Natal ini yang dirayakan, kalau kita tidak mengalami damai sejahtera yang sungguh, menyesal kita, menyesal. Seharusnya di hari-hari ini kita nikmati damai sejahtera itu. Karena Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera, menuntun kita kepada damai sejahtera itu. Dan damai itu hanya dialami pada waktu kita percaya Yesus sebagai anak tunggal Allah, juru selamat kita, dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, meninggalkan dosa kita, dan mengikut Yesus. Disitulah kita alami damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Bapak Ibu, itu tujuan dari Ia menyinari kita, bagaikan surya pagi. Nah, sekarang butir keempat khotbah saya Bapak Ibu. Butir keempat, Yesus itu memang datang untuk menyelamatkan, memberi keselamatan kepada kita. Nah, menurut nats yang ada, perhatikan apa yang diajarkan di ayat-ayat ini. Bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus tidak berdasar amal baik. Tidak berdasarkan penerapan hukum Taurat. Tidak juga berdasarkan penerapan hukum-hukum agama apapun. Tapi itu berdasar pengampunan. Berdasar pengampunan dari Tuhan. Jadi kita jangan membangun doktrin bahwa dengan berbuat baik, dengan amal banyak, kita bisa diselamatkan dan masuk surga. Tidak bisa, tidak bisa. Menurut Alkitab, pengampunan yang diberikan oleh Yesus, oleh Tuhan, itu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, itu berdasar pengampunan. Semata-mata berdasar pengampunan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita memberi bantuan sumbangan banyak. Dan lain sebagainya. Tapi itu semata-mata berdasar pengampunan.
menurut ayat yang kita baca. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi jangan sama sekali membangun karena kesucian pribadi kita, karena perbuatan baik pribadi kita, karena amal baik pribadi kita, kita layak menerima keselamatan. Tidak Bapak Ibu. Seandainya kita berandai, seandainya ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, maka kurban Yesus disalib itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Seandainya ada cara lain yang Allah bisa terima sebagai alternatif jalan keselamatan. Tapi Alkitab tidak pernah ngomong begitu. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab hanya mengajarkan, Yesus bilang, aku memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus di Sungai Yordan, sebelum dibaptis, Yohanes Pembaptis bilang, lihat anak domba Allah yang menghapus atau mengangkut dosa dunia. Jadi Bapak Ibu, dosa yang mau dihapus itu hanya melalui korban Kristus, melalui pribadi Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Jadi jangan sekali-kali meniru ucapan orang lain yang mengatakan, kalau ke Surabaya boleh naik pesawat, boleh naik kapal laut, boleh naik kereta api, naik bus juga boleh. Memang kalau ke Surabaya bisa begitu Bapak Ibu. Tapi kalau ke surga memang tidak ada jalan lain. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi tidak ada alternatif jalan lain. Tidak ada alternatif. Dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu semata-mata berdasarkan pengampunan karena kurban yang dikerjakan oleh Yesus di atas salib. Jadi Bapak Ibu, jangan kita membayangkan ada keselamatan di luar korban ini. Jangan menjanjikan ada surga di jalan lain. Hanya melalui Yesus ada jalan. Jadi keselamatan yang dibawa oleh Yesus semata-mata berdasar pengampunan karena korban yang dikerjakannya di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Nah, yang poin berikut, yang kelima. Mari kita perhatikan. Kedatangan Yesus itu sebagai fajar pagi adalah untuk melepaskan manusia dari musuh. Jadi Bapak Ibu, penguasa-penguasa di udara belum dibelenggu. Karena nanti akan datang masanya. Jadi penguasa di udara, iblis dan antek-anteknya itu, mereka masih beroperasi sampai hari ini. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari barang siapa yang bisa dilulurnya. Karena itu ingat, Yesus datang untuk melepaskan. Yesus datang untuk membebaskan. Bapak Ibu, butir terakhir, khotbah saya, butir yang ke-6. Mari kita perhatikan. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, tujuan datang ke dunia ini, itu alhasilnya membuat kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang betul, tanpa rasa takut. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum Yesus mati di salib, di bait suci ada ruang Maha Kudus. Yang di dalam ruangan itu ada tabut Allah. Kalau imam besar, dia datang melakukan seremoni orang Israel, memercikan darah di atas tabut perjanjian, ditutup grafirat itu, penutup tabut itu. Bapak Ibu, tujuannya itu untuk menutupi dosa umat, supaya murka Allah tidak jatuh. Sehingga imam yang mau masuk ke dalam ruang Maha Suci, kalau dia tidak layak, ada dosa yang mengganjal,
dia masuk dengan suasana takut ke dalam ruang yang maha kudus itu. Sebab ada kemungkinan dia tidak keluar lagi. Karena itu baju efod yang dipakai oleh imam orang Lewi, selalu jubah panjang dipakai bel di ujung jubah. Sehingga orang yang di luar ruang maha suci bisa memprediksi kalau bel tidak berbunyi lagi, imamnya mengalami sesuatu. Imam besarnya ada kemungkinan sudah mati di dalam. Karena itu ruang itu sangat ditakuti oleh orang Israel. Tetapi dengan datangnya Yesus, apalagi pada saat Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah yang membatasi menjadi sekat antara ruang maha suci dan ruang kudus. Bapak Ibu, sekarang dengan perbuatan Yesus yang luar biasa itu, tirai itu terbelah sehingga orang tidak perlu takut lagi mencari hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seperti yang kita buat sekarang ini. Kita beribadah dengan leluasa kepada Tuhan. Jadi hasil kedatangan Yesus itu membuat ibadah kita tanpa takut menghadap hadirat Tuhan. Di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 jelas sekali diajar, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi kita dengan penuh keberanian tanpa takut lagi untuk menghampiri Tuhan. Cuman saya perlu ingatkan Bapak Ibu, sekalipun kita sudah diberi perasaan tanpa takut, tapi rasa hormat, respect kepada Tuhan mesti tetap ada. Amin Bapak Ibu, penuh hormat. Sebab Allah itu bukan cuma Bapa, Dia juga Maha Kuasa. Dia juga Maha Tinggi. Jadi kita mesti datang menyembah Tuhan dengan rasa hormat. Dengan penuh hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan juga kita boleh beribadah dalam kekudusan. Sebab pekerjaan Yesus di salib itu menguduskan kita. Jadi fajar pagi yang datang itu selain menerangi hati kita, menguduskan kita juga. Kalau imam orang Lewi, dia hanya menutupi dosa umat dengan percikan darah di atas grafirat. Tapi kalau apa yang dikerjakan oleh Yesus, itu melenyapkan dosa. Sehingga kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Boleh beribadah dengan dalam kekudusan kepada Tuhan. Dan juga di ayat ini katakan kita boleh beribadah dalam kebenaran. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nats yang terakhir pada butir terakhir ini. Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-74. Supaya bisa beribadah kepada Allah dengan supaya terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran. Bapak Ibu, ibadah itu jangan dianggap remeh. Ibadah itu ada dua hal utama yang kita lakukan. Kita berkoinonia dengan Allah Tritunggal. Karena itu kita menyembah, memuja, kita belajar firman-Nya, kita menyanyi, mengagungkan Dia. Untuk mempererat koinonia kita, persekutuan kita dengan Allah Tritunggal. Secara vertikal. Tapi tujuan dari ibadah juga pertemuan bersama untuk mempererat, memperindah persekutuan horizontal, koinonia horizontal. Sehingga di dalam ibadat pertemuan kita, dua hal ini mesti terjadi. Kita pererat hubungan kita, bikin harmonis dengan Tuhan dan dengan sesama. Karena itu ibadah kita mesti benar. Roh Tuhan menuntun kita untuk beribadah dengan cara yang benar. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini ibadah kita tidak panjang-panjang. Karena itu butir-butir utama yang saya rasa penting untuk disampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa Yesus digambarkan seperti ini.
bagaikan fajar pagi dari tempat maha tinggi, supaya dia bisa genapi janji Tuhan. Dia bisa lawat kita, dan dia bisa sinari kita. Dia bisa selamatkan kita. Dia lepaskan kita dari kungkuman kuasa si jahat, supaya kita boleh beribadah dengan leluasa, dengan benar dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Maukah kita sungguh-sungguh menginsafi, sadar, dan menyambut Yesus seperti tujuannya ke dunia ini. Maukah kita berbuat demikian Bapak Ibu? Menyambut dia seperti apa adanya? Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih bahwa kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Terpuji-pujilah Engkau, berkati kami dengan kemampuan, kesanggupan untuk menerapkan firman ini dalam perjalanan hidup kami secara pribadi maupun secara kolektif dalam kehidupan berjemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.